Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas salah satu daripada dosa-dosa besar, yaitu menggunakan atau memanfaatkan jalanan milik seseorang tanpa izin pemiliknya, atau menggunakan jalanan umum yang mengganggu kemaslahatan orang lain. Itu semua diharamkan. Kalau untuk mengganggu yang mengambil punya pribadi seseorang tanpa izin haram, maka mengambil fasilitas umum apalagi sampai mengganggu orang banyak, itu lebih haram. Dan balasannya, orang-orang yang memberikan kepada orang banyak manfaat, maka dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan satu keterangan dari Nabi bahawa yang membuang duri dari jalanan atau membuang sebuah perkara yang mengganggu dari jalanan umum, diampunkan dosanya. Dan bahkan ada hadis yang mengatakan tentang dimasukkan ke dalam surga orang yang membuang batang pohon yang jatuh di tengah jalan. Itu sebagai pengingat ulang apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita sambung dosa besar berikutnya, yaitu khiyanatu ahadis syarikain li syarikihi awil wakil lima wakilihi. Termasuklah dosa besar, yaitu perbuatan khianat yang dilakukan oleh salah satu mitra usaha atau orang yang diberi kepercayaan menjalankan satu kerjasama, lalu dia berkhianat. Maka orang-orang ini termasuk orang-orang yang dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah melakukan Allah, dalam usaha kita mencari nafkah, menjalani kehidupan, tentu kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita butuh orang. Kalau kata pelajaran PMP tahun 80-an, kita ini makhluk sosial.
Kita butuh orang. Kita tidak bisa menjual barang tanpa pembeli. Kita tidak bisa menjadi kepala sekolah tanpa guru. Dan guru pun tidak dianggap guru tanpa murid. Kalau murid sudah tidak ada, guru pun tak bisa hidup. Siapa yang mau bayarkan gajinya? Dari mana mereka dapatkan SPP-nya? Dalam dunia bisnis, kita juga butuh kepada mitra untuk bekerja sama. Macam-macam model kerjasama yang bisa dibangun, baik dalam bentuk usaha barang ataupun jasa. Ada orang yang melakukan kerjasama dalam dunia yang halal, ada orang yang melakukan kerjasama dalam dunia yang haram. Secara bahasa tetap disebut bersyarikat, tapi tentu bedanya. Yang bersyarikat dalam dunia halal hukumnya mubah dan bisa mendapatkan pahala apabila amanah dijalankan. Yang bersyarikat dalam perbuatan dosa, tentu dia akan membuka pintu-pintu neraka untuknya. Jadi syarikat itu tidak selamanya dalam perkara-perkara yang diridai. Banyak juga orang bersyarikat dalam perkara yang tidak diridai. Dalam dunia muamalah Islam, ada beberapa bentuk model bersyarikat dengan berbagai istilah yang disebutkan di dalam fikih muamalah. Contohnya, seseorang bersyarikat, yang satu sebagai pemberi modal, pihak kedua sebagai orang yang mengelola. Sistem seperti ini disebut mudharabah. Kalau dilakukan dalam bentuk bekerjasama dalam parawan sawah, maka disebut dengan musaqah. Kalau bekerjasama dalam mengelola satu kebun, yang satu pemilik bibit, yang satu bekerja, maka disebut dengan muzara'ah. Ada yang bekerja beramai-ramai menjadi pemodal untuk menjalankan satu usaha, maka disebut dengan musyarakah. Macam istilah di dalam fikih muamalah tentang anjuran atau kebolehan untuk melakukan kerjasama di dalam syariat. Dan ini salah satu usaha manusia yang diizinkan Allah untuk menyambung hidupnya. Nah, di dalam menjalankan usaha ini, tentu bagi kita yang sudah bergelimang di dalamnya, faham sekali, tidaklah semudah teori yang kita dapat di dalam kitab-kitab, penuh dengan lika-liku. Ada yang sudah jatuh bangun dikhianati oleh pekerjaannya. Ada pekerja yang dikhianati oleh bosnya. Bahkan dalam usaha al-ijam, menyewa jasa seseorang pun bisa saling terjadi pengkhianatan. Seorang kuli bangunan bekerja membangun rumah milik seseorang yang telah dibuat perjanjian bahwa dia akan dibayarkan per meter kah atau per hari kah atau satu paket kerja, tapi ternyata di ujung pekerjaannya setelah selesai dia tidak dibayarkan, atau ada yang dibayarkan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian. Maka terzalimilah orang yang bekerja setelah mengadakan kontrak kerjasama. Atau yang dikhianati bisa jadi adalah pemilik rumah. Kuli bangunan tidak menyesuaikan seperti keinginan yang punya rumah, tapi minta wang harus sesuai dengan kontrak, padahal yang dia lakukan tidak sesuai. Dan ini juga banyak. Jadi yang bekerja mengkhianati majikannya atau orang yang mempercayakan pekerjaan padanya.
Dan fenomena ini terjadi hari-hari, jemaah Allah. Dimanapun, kapanpun bisa menimpa orang yang saleh, bisa menimpa orang yang tidak ada ilmu agama. Banyak sekali. Dalam sebuah kantor besar pun kita menemukan profil-profil yang kadang-kadang berkhianat di dalam pekerjaannya. Khianat ini bisa dalam banyak hal. Yang bisa menjaganya cuma iman semata, hanya rasa takut kepada Allah, hanya itu. Maka kadang-kadang kenapa banyak tukang yang berkhianat? Karena rata-rata tukang tidak takut kepada Allah. Fenomenanya begitu. Bahkan tukang yang sedang membangun masjid pun, ketika datang waktu azan, mereka hanya berhenti untuk masuk ke gudang, lalu mereka bersatu bersama semen-semen di dalam gudang itu, dan hati mereka seperti hati semen, tidak salat. Bahkan Jumaat mereka tinggalkan, menunggu orang pulang dari Jumaat mereka sambung kerja. Ini model-model orang yang tidak takut. Begitu kita memperkerjakan orang-orang yang tidak takut kepada Allah, maka kemungkinan untuk dikhianati besar. Karena satu-satunya penghalang orang berbuat maksiat adalah salat. Dan itu jaminan dari Allah, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Allah memakai kalimat inna menunjukkan tidak ada keraguan, orang yang bagus salatnya pasti bisa mencegah keji dan munkar. Bisa jadi ada keinginan untuk melakukan khianat, tetapi salatnya membisikkan sesuatu padanya. Ruh salat membisikkan. Dia mungkin akan berbisik, jangan khianat. Nanti kamu bawa pulang ke anak dan isterimu harta yang haram. PNS yang salat itu tidak akan berani untuk mengkhianati pekerjaannya. Dan situlah kunci kesejahteraan sebuah usaha. Jadi mengira kalau salat mengganggu jam kantor, padahal salatlah yang membuat orang bisa setia, loyalitasnya tinggi, kesetiaannya untuk taat pada pekerjaan tinggi ketika salat. Ini yang banyak terjadi. Jadi termasuklah salah satu yang paling dibenci Allah ketika kita diberikan amanah bekerja, dan kita berada dalam ikatan sebuah kontrak pekerjaan dengan seseorang, lalu kita berkhianat. Ini manusia-manusia durjana yang Nabi laknat, Allah laknat sampai ke akhirat. Dan itu berdasarkan beberapa keterangan dari Allah dan Nabi SAW. Banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang larangan berkhianat. Banyak sekali ayat. Allah katakan, addul amanati ila ahliha, tunaikanlah amanah kepada orang yang telah mempercayakanmu. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW berkata, hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man khana syarikan fima i'tamanahu alayhi wastar'ahu fa ana bari'un minhu. Kata Rasulullah, barang siapa yang berkhianat kepada mitra kerjanya, barang siapa yang berkhianat kepada mitra kerjanya, jadi sudah sama-sama ingin membangun sebuah usaha, ataukah tukang kerja atau yang mempekerjakan, sudah sepakat, tiba-tiba di tengah jalan terjadi pengkhianatan. Apa kata Rasulullah? Fa ana bari'un minhu. Ketika dia sudah dipercayakan, diamanahkan sesuatu, lalu dia berkhianat, aku berlepas tangan darinya. Ana bari' minhu. Hadis riwayat Abu Daud dengan derajat yang sahih. Jawab maka Allah, apa maksud Nabi mengatakan ana bari' minhu? Orang yang berkhianat, Nabi berlepas tangan darinya di hari akhirat.
Nabi tidak bertanggungjawab apapun dari dosa yang dia lakukan, dan sekaligus Nabi tidak ingin membelanya di hari kiamat. Jadi Nabi sengaja melepaskan dirinya dari orang seperti ini, kerana khianat itu buruk sekali, pekerjaan khianat itu. Padahal Nabi kita SAW dalam banyak hadis tidak akan melepaskan umatnya sekuat mungkin. Beliau memohon izin kepada Allah agar bisa menolong umatnya melalui syafaat, melalui permintaan-permintaan pribadi kepada Allah. Nabi berdoa terus-terusan agar Allah menyelamatkan umatnya. Nabi pernah melakukan sujud syukur 3 kali dalam salah satu hadis yang sahih. 3 kali Nabi bersujud syukur. Lalu kemudian sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, ada apa denganmu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Tadi dalam sujudku yang pertama, aku memohon kepada Allah dalam doaku agar aku diizinkan nanti di akhirat untuk menolong sepertiga dari umatku, memberi syafaat dari sepertiga umatku. Dan ku dengarkan dari Jibril, dikabulkan doaku. Aku diizinkan menolong sepertiga dari umatku." Kata Jibril, dikabulkan Allah. Lalu aku bersujud syukur. Sajadtu syukran lillah. Lalu ku angkat tanganku sekali lagi, ku mohon lagi kepada Allah untuk memberi izin sepertiga yang lain. Kumohon lagi agar Allah menambahkan kuota. Izinkan Nabi, izinkan aku untuk memberi syafaat sepertiga lagi ya Allah. Lalu Jibril membawa berita lagi, dikabulkan wahai Muhammad. Sajadtu syukran lillah. Lalu aku kembali bersujud syukur kepada Allah. Nabi bangun lagi, angkat tangan sekali lagi, kumohon sekali lagi kata Rasulullah untuk diberikan izin memberi syafaat kepada sepertiga yang terakhir. Lalu Jibril memberi jawaban, ternyata dikabulkan juga. Sajadtu syukran lillah. Aku bersyukur, bersujud syukur kepada Allah. Itu model Nabi membuat sebuah usaha agar bisa menolong umatnya, walaupun umatnya tidak pernah melihat wajah Nabi SAW. Namun khusus kepada para pengkhianat dalam urusan-urusan apapun, maka Nabi bari minhu. Nabi melepaskan tangan darinya. Tidak ada syafaat untuknya, aku tidak bisa menolongnya. Ini buruknya para pengkhianat. Jadi sifat khianat ini kenapa dibenci sekali oleh Allah dan Nabi? Karena khianat ini bahagian dari sifat kemunafikan. Sedangkan munafik dibenci Allah sampai dijadikan sebagai bahan bakar neraka. Munafik lebih berbahaya daripada kafir. Kafir menampakkan permusuhan terang-terangan. Munafik musuh dalam selimut. Dia mengaku Islam tapi menghina Islam. Berjubah seakan-akan ulama, dijadikan menteri agama tapi menghina fasilitas agama. Banyak muncul di rezim ini para munafik karena dimanjakan. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, yang berani berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, dijadikan sebagai rival, musuh-musuh mereka. Jemaah melaka Allah SWT, kebencian Allah terhadap orang munafik dipastikan lebih dahsyat hukumannya daripada orang-orang kafir. Oleh karena itulah orang-orang yang berkhianat, Nabi tidak mau menolongnya karena kebencian Allah dan Nabi kepada mereka. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan." Barang siapa
yang ada 4 perkara pada dirinya, kalau melekat 4-empatnya, maka dia total menjadi munafik tulen, munafik sejati. Kalau 4-4 ada sifat ini melekat pada dirinya, dia munafik sejati, kata Rasulullah. Wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'ha. Tapi kalau yang menempel dari 4 ini hanya salah satunya, maka dia mulai muncul bibit kemunafikan di dalam dirinya dan terus menempel sampai dia meninggalkannya. Apa saja yang 4 ini? Iza hadasa kazaba. Kata Rasulullah, kalau bicara sering bohong. Kalau bicara bohong. Dan para munafik hari ini kita tahu kemunafikannya ketika berkampanye, mengatakan kalau begini, kalau aku menang, maka kampung ini akan diaspal. Begitu menang, kampung jadi tempat kubangan kerbau. Dia entah di mana, aspalnya entah di mana. Munafik bicara berbohong. Itu sudah tipe-tipe berani bicara di depan khalayak ramai menjanjikan sesuatu tapi berbohong, tidak ditunaikan. Dalam pembicaraan hari-hari kebanyakan bohong. Dalam grup-grup WA yang dilemparkan adalah bahasa-bahasa bohong. Ini satu sifat. Kemudian wa iza'tu mina khan, kalau dia diamanahkan sesuatu, khan, maka dia berkhianat. Diamanahkan dalam semua pekerjaan apapun, menjadi dosen kah, guru kah, tapi dia berkhianat, dia munafik. Kemudian wa iza ahada ghadara, kalau berjanji selalu tidak ditepati. Janji kita akan bertemu, kita akan lakukan ini, lakukan itu, tapi tidak pernah ditepati. Dan yang keempat, wa iza khasama fajara, kalau dia sedang bermusuhan, dia melakukan sesuatu yang berlebihan. Jadi berlebihan membalas permusuhan. Jawablah Allah, kalau 4-empatnya melekat, termasuk salah satunya sifat khianat, dia munafik sejati. Kalau salah satunya yang melekat, berarti kita mulai masuk ke dalam lorong-lorong kemunafikan. Makanya orang yang suka khianat itu dibenci Allah dan Nabi. Dan yang terakhir, sebuah kerjasama kalau sudah ada yang berkhianat, maka Allah melepaskan diri dari usaha itu. Dan itu berdasarkan keterangan dari Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dengan derajat yang sahih. Yaqulullah ana salisus syarikain. Kata Rasulullah, Allah berkata, aku itu adalah yang ketiga. Aku yang ketiga dari 2 orang yang bersyarikat. Jadi Allah berkahi. Kalau ada yang mau kerjasama, yang punya modal, kamu kerja, nanti kita bagi 40, 60, 70, tergantung kesepakatan. Kata Allah, ana salis. Orang-orang yang melakukan kerjasama, akulah yang ketiganya. Artinya kalian akan kuberkahi, kalian akan ku buat menjadi orang-orang yang akan bertambah rezekinya, macam-macam rahmat Allah. Ma lam yakun ahaduhuma sahibahu, selama tidak ada yang berkhianat terhadap temannya dalam usaha itu. Fa iza khana kharajtu min bainihima wa jaa asy-syaitan. Kalau sudah terjadi pengkhianatan, aku tidak lagi berada di dalam usaha itu. Apa maksud Allah tidak lagi berada dalam usaha itu? Kalau sudah terjadi khianat, Allah keluar, kharajtu. Allah tidak berkahi lagi usaha itu. Maka apa yang terjadi berikutnya? Wajah syaitan, datanglah syaitan. Ujung-ujungnya apa? Permusuhan. Dulu waktu kerjasama, panggilannya Kanda, Dinda, yang kerja hei bos Kanda, nanti ada lebih hebat lagi bang. Itu kalau sudah panggil model Abang Da, nyahan ali Abang Da, kopi sampah Abang Da, itu sudah. Kalau sudah model Abang Da itu sudah habis. Gentoi apa juga.
Yang satu, oh Dinda, Masya Allah, kapan truk Dinda? Kapan truk? Manalah bahasanya, abang. Begitu khianat, sudah berubah. Sudah mulai berubah. Abang dah menjadi ilmunya, asalnya. Dulu abang dah, rupanya asal menjadi abang dah juga. Begitulah kalau sudah. Kenapa? Ja'a syaitan. Kalau terjadi pengkhianatan, pasti yang datang syaitan. Ujung-ujungnya bermusuhan. Ini yang paling disukai syaitan. Makanya oleh karena itu, kalau ingin bekerja sama, pastikan diri kita termasuk orang yang takut kepada Allah. Dan pastikan orang yang kita hire, orang yang kita sewa untuk bekerja sama adalah orang-orang yang kita yakin, orang-orang yang taat, orang-orang yang takut untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, pasti terjadi sesuatu yang tidak diridai Allah, dan akhirnya kita terjebak ke dalam dosa-dosa yang baru. Ini dosa besar yang perlu kita hindari. Baik, demikian jemaah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.